communication on the radio. I did hear the communication say if that was as blatant as I've ever seen it, but as he was crashing, they told him to hold his head back. We've had this conversation on the radio. I did hear Bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Ferdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer yang menyatakan kejadiannya. Siap, komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyala lagi, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Ferdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang
hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Ferdy Sambo, bahkan lebih ekstrim membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Albertina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Ya, Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, saya sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC, sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri, boleh secara memisah-misahkan itu boleh, tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu, banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif.
Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali, tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana, kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari 1 orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa, dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, dia mendapat telepon, PC nangis. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan peristiwa. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdi Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga apa yang terjadi sebenarnya di Magelang. Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri, yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Apakah ini maksudnya Bu Albertina yang mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Kalau saya lihat,
Kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya, itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya, ya, perbuatan pidananya itu sendiri, berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada. Tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain. Atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual, seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi satu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat, dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertinaho. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutra4 White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra4 White Beauty. Be confident, be empowered. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat, weh, kau tembak."
Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar Cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus-kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdi Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya, sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi. Hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi. Padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota, keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya, apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul Mbak Rosi, 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1, karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk. Yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita melihat. Alat bukti petunjuk? Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat,
dan keterangan dari ya, terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi kan faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan mengatakan bahwa hasil visum itu dari beberapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Yosua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini, Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini di dalam dakwaan. Disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan, menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa. Ya. Dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu karena hakim akan menilai di persidangan kan. Dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar apa masuk di akal sehat ya. Atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan? Eliezer, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Ferdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Ferdi Sambo menembak paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya, dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama.
Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Nah, kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Ya. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Tempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda?
Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya Hakim Perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara, masuk akal? Ya, ini kan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena gini. Motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas kalau kamu bilang Ferdi Sambo, maka saya akan tembak Ferdi Sambo dan anak-anakmu. Wajar?
Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah itu nanti di sidang kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual ya, oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertina, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan dua hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini. Itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh, boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan, dibuka bajunya, dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa minta saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa? Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan. Ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga. Perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Tidak bisa. Kita harus lihat juga yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga
disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas, Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi. Dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh. Yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah terjadi pembunuhan yang bersangkutan keluar sempat melihat kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempat-sempatnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan dan dar-dar, sempat-sempatnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia tuh berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, jadi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti tuh. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like them dead, like them dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Youpibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Youpibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung!
Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina, ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Nah, kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya pelecehan seksual.
Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan? Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, ya, jadi, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340, pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancarai Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati.
Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum justru meragukan dan menyebut pelecehan seksual terhadap Putri adalah hal fiktif. Selengkapnya dalam Rosi, jualan pelecehan seksual ala Sambo CS. Kamis 20 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hingga di persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ada pelecehan seksual. Bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Ferdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut. Lalu saksi Richard Eliezer yang menyatakan kesediaannya. Siap, komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Ferdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya.
Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya, seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya, Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Ferdy Sambo, bahkan lebih ekstrim, membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Albertina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Ya, Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, saya sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC, sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri, boleh secara memisah-misahkan itu boleh, tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang.
jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu, banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir, kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana, kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari satu orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa, dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu ya, kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon, PC nangis. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan ya, peristiwa. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri, yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa, yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdi Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir ya, saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga apa yang terjadi sebenarnya di Magelang. Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan,
Saya melihat di sini, ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri. Yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Oh, kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Oh, apakah ini maksudnya Bu Albertina ingin mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Ya, kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya, ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutra4 White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra4 White Beauty. Be confident, be empowered. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan.
Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maxi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar Cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdi Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya, sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi, hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi, padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota. Keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada keterangan. Surat misalnya gimana Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, baik, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum, jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari
keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul, betul Mbak Rosi. 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1, karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita misalnya melihat. Alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan melihat atau mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Yosua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini, di dalam dakwaan disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa. Ya. Dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu karena hakim akan menilai di persidangan kan. Dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor 1. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar masuk di akal sehat ya. Atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada 2 isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu,
siapa yang menembak. Baik. Ya kan? Versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Verdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Verdi Sambo menembak paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan, ya, dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Nah, kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga. Kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya, dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Ya. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone.
Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya Hakim Perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang?
dari uraian pengacara masuk akal? Nah, ini kan keberatan ya, keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena gini. Motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, ada saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas, kalau kamu bilang Ferry Sambo, maka saya akan tembak Ferry Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual ya, oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertina, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya, jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan 2 hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan, karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu, ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini, itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan, diperiksa, boleh.
Ya, psikologi forensik, psikiater yang Semuanya. selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah, ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus tembak menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan, ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi, penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah, ini juga harus dibuktikan juga, perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya, akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Nggak bisa, kita harus lihat juga yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas, Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi. Dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh. Ya, yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah terjadi pembunuhan yang bersangkutan keluar sempat melihat kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempat-sempatnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan dan dar-dar, sempat-sempatnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia tuh berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, jadi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti dong. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like them dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung!
lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Youpibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Youpibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat
memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, ini kan ada dua kubu kan, Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaan. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan. Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya, kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi, begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, ya, jadi, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340, pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancara Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam.
3 bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Ferdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer yang menyatakan kejadiannya. Siap, komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Ferdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya, seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya, Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum
saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Ferdy Sambo, bahkan lebih ekstrim membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Albertina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Ya, Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC, sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri, boleh secara memisah-misahkan itu boleh, tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan
alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana, kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari 1 orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa. Dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon, PC nangis. Kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan peristiwa. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdi Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga. Apa yang terjadi sebenarnya di Magelang? Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri. Yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Apakah ini maksudnya Bu Albertina yang mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya
dengan tindak pidananya ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi satu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat, dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak?
Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdi Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya. Sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi, hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi, padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota, keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum, jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya, apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul Mbak Rosi, 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1, karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk. Yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita melihat. Alat bukti petunjuk? Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi kan faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan melihat atau mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak,
kenapa dia pakai sarung tangan, misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Yosua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini, di dalam dakwaan disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa, dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu, karena hakim akan menilai di persidangan kan, dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar apa masuk di akal sehat ya, atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan? Eliezer, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Ferdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Ferdi Sambo menembak paling akhir, paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya. Dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Kalau kita berbicara meringankan,
kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga. Kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Ya. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan?
White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutrafol Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutrafol Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya Hakim Perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara, masuk akal? Nah, ini kan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas kalau kamu bilang Ferdi Sambo, maka saya akan tembak Ferdi Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi
pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertinahu, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan dua hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini, itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh. Boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan. Ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga. Perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Gak bisa, kita harus lihat juga yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi,
Dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh, yang tidak jauh. Ya, tapi. yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah itu, setelah terjadi pembunuhan, yang bersangkutan keluar sempat melihat, kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempet-sempetnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan dan dar-dar, sempet-sempetnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir, apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia tuh berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri, tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, jadi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti tuh. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like them dead, like them dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Euphybolicious, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphybolicious, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya,
hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Nah, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini, tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana,
Ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan? Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya, kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi, begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, ya, jadi, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340, pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancarai Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. I did hear bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua?
Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang menyatakan kesediaannya. Siap, Komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Ferdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Ferdi Sambo, bahkan lebih ekstrim, membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Albertina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Ya, Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, saya sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah,
Kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdi Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdi Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri, lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan? Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri. Boleh secara memisah-misahkan itu boleh. Tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdi Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdi Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu, banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari satu orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa, dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan
bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nah, nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu ya, kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon, PC nangis. Ya. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan ya, peristiwa. Ya. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdy Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir ya, saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga apa yang terjadi sebenarnya di Magelang. Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri. Yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Apakah ini maksudnya Bu Albertina ingin mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Ya, kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutra4 White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra4 White Beauty. Be confident, be empowered. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdi Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya, sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis, Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi, hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi, padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP.
selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi, yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota, keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, baik, Bu. mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul, betul Mbak Rosi. 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1, karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita misalnya melihat. Alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Joshua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini, Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini di dalam dakwaan. Disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya
tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan, menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa, dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu, karena hakim akan menilai di persidangan kan, dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar apa masuk di akal sehat ya, atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan? Eliezer, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Verdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Verdi Sambo menembak paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya. Dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Nah, kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya dengan hukum pidana mengatur seperti ini,
berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol.
Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya hakim perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara, masuk akal? Nah, ini kan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena gini. Motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas kalau kamu bilang Ferdi Sambo, maka saya akan tembak Ferdi Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertina, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada
terbukti. Kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan dua hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini, itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh. Boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan. Hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater semuanya. Yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus tembak menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan, ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga, perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Nggak bisa, kita harus lihat juga yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas, Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi. Dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh. Ya, yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah terjadi pembunuhan yang bersangkutan keluar sempat melihat kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempat-sempatnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan dan dar-dar, sempat-sempatnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia itu berganti baju atau tidak.
Dia memilih berganti baju. Mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri, tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah, itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, jadi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti tuh. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like them dead, like them dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Yopibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yopibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena
bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya, akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah dia ada dua kubu ini. Nah kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaan. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Nah, kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini ini ada pelecehan seksual, kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan? Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri,
kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340, pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancara Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. I did hear Bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Verdi Sambo SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang menyatakan kesediaannya. Siap komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyala lagi, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Verdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa.
Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya, seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya, Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Ferdy Sambo, bahkan lebih ekstrim membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Albertina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Ya, Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Riki Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC, sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri, boleh secara memisah-misahkan itu boleh, tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa
terhadap Ferdi Sambo dalam berkali-kali setebal ini, selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdi Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia. Sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu, banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya. Ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari satu orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa. Dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu ya, kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon, PC nangis. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan ya, peristiwa. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri, yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa, yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdi Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu
masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir ya, saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga. Apa yang terjadi sebenarnya di Magelang? Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri. Yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Oh, kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Oh, apakah ini maksudnya Bu Albertina ingin mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Ya, kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa.
Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap, Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar Cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdi Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya, sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis, Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi, hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi, padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota, keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada keterangan. Surat misalnya gimana, Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, baik, Bu, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya.
Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul, betul Mbak Rosi. 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1 karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita misalnya melihat. Alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya, yaitu alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Joshua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini, di dalam dakwaan disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa. Ya. Dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu karena hakim akan menilai di persidangan kan. Dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor 1. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu.
alasan yang diberikan tuh benar masuk di akal sehat ya, atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan, itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada 2 isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan? Versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Verdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Verdi Sambo menembak paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan, ya, dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Nah, kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya, dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Ya. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutrafol Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutrafol Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam.
awas kalau kamu bilang sama Verdi Sambo, saya tembak kamu, Verdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya hakim perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara, masuk akal? Nah, ini kan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena gini. Motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas kalau kamu bilang Verdi Sambo, maka saya akan tembak Verdi Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual ya, oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertina, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan 2 hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini. Itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum
memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen, yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang Semuanya. selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah, ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus tembak menembak itu, mendengar, paling tidak minimal mendengar. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan, ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi. Penyebabnya macam-macam kan. Nah, ini juga harus dibuktikan juga, perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya, akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Nggak bisa, kita harus lihat juga yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa, termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas, Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi, dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi, yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh. Ya, yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah terjadi pembunuhan, yang bersangkutan keluar, sempat melihat, kemudian masuk, lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempet-sempetnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan dan dar-dar, sempet-sempetnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir, apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia itu berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri, tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah, itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, jadi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti dong. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like them dead, like them dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo?
Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, solat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Yupi Bolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupi Bolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina, Bu Putri ini korban
atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, ini kan ada dua kubu kan, Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini ini ada pelecehan seksual, kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan. Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya, kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi, begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, ya, jadi, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340, pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancara Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam.
3 bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Ferdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer yang menyatakan kesediaannya. Siap, komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Cepat boleh kau tembak. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SK yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Ferdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya, seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya, Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum
saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Ferdy Sambo, bahkan lebih ekstrim, membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Albertina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Ya, Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC, sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri, boleh secara memisah-misahkan itu boleh, tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan
alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana, kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari 1 orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa. Dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon, PC nangis. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan peristiwa. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdy Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga. Apa yang terjadi sebenarnya di Magelang? Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri. Yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Apakah ini maksudnya Bu Albertina ingin mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya
dengan tindak pidananya ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat, dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertinaho. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutra4 White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra4 White Beauty. Be confident, be empowered. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer
Hajar Cat. Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus-kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferry Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferry Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferry Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya, sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHAP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi, hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi, padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHAP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota. Keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHAP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum, jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferry Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul Mbak Rosi, 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1, karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita misalnya melihat. Gimana alat bukti petunjuk? Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini
memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi kan faktanya atau kronologinya di sini, satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdy Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Yosua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini, di dalam dakwaan disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa, dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu, karena hakim akan menilai di persidangan kan, dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar masuk di akal sehat ya, atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Ferdy Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Ferdy Sambo menembak paling akhir, paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya. Dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana.
Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja. Bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidananya atau hukumannya? Kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maxi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun.
bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutrafol Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutrafol Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya Hakim Perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara, masuk akal? Ya, ini kan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena gini. Motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas, kalau kamu bilang Ferdi Sambo, maka saya akan tembak Ferdi Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah
itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual ya, oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai, kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana, apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim, masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertinahu, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan dua hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu, ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini, itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh. Boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan. Ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga. Perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Tidak bisa, kita harus lihat juga yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh.
meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas, Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan, dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi, dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi, yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh, yang tidak jauh. Ya, yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah itu, setelah terjadi pembunuhan, yang bersangkutan keluar sempat melihat, kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempat-sempatnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan, dar, sempat-sempatnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir, apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia tuh berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri, tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, nyanyi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti tuh. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like them dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Euphibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung!
Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Nah, kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya pelecehan seksual.
Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan? Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya, kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi, begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, ya, jadi, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340, pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancarai Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. I did hear Bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat
menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Verdi Sambo SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyatakan kesediaannya. Siap, Komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Verdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Verdi Sambo, bahkan lebih ekstrim membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif?
Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Artina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat dan lengkap. Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Ini kemungkinan karena dia ini adalah JC sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri. Boleh secara memisah-misahkan itu boleh. Tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu, banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya. Ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari 1 orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa. Dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Tapi dan kemudian ada perencanaan di Saguling.
lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu ya, kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon, PC nangis. Ya. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan ya, peristiwa. Ya. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri, yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa, yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat. Yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdy Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir ya, saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga. Apa yang terjadi sebenarnya di Magelang? Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri, yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Apakah ini maksudnya Bu Albertina ingin mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya, itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Ya, kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya, ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutra4 White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra4 White Beauty. Be confident, be empowered. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar Cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdy Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdy Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdy Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya, sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada
keterangan terdakwa. Persis, Bu Albertina. Karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi, hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi, padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota, keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana, Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum, jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy-talkie. Artinya, apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul, betul Mbak Rosi. 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1, karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk. Yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita melihat. Alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Joshua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini, Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini di dalam dakwaan. Disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak
punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan, menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa, dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu, karena hakim akan menilai di persidangan kan, dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar apa masuk di akal sehat ya, atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan? Versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Verdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Verdi Sambo menembak paling akhir, paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya. Dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Nah, kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam
teori di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana, justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya, dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Ya. Kami kembali sesaat lagi. Capek namun cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri. Semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek namun cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutrafol Gold.
dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra for Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Masuk akal? Ya. Ini kan keberatan ya, keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena gini. Motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, ada saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas, kalau kamu bilang Ferry Sambo, maka saya akan tembak Ferry Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual ya, oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertinahu, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana.
Karena ini kan dua hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini, itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh, boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa minta saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa? Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan, ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga, perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Nggak bisa, kita harus lihat juga kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi. Dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh, yang tidak jauh. Ya, yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah itu, setelah terjadi pembunuhan yang bersangkutan keluar sempat melihat kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempet-sempetnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan dan dor, sempet-sempetnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia itu berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri tidak
tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah, itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, nyanyi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti dong. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu, po. Bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like I'm dead, like I'm dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a land, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Yupi Bolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupi Bolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina, ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu,
sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaan. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan. Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya, kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak
Rosi, begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340, pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancara Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. I did hear Bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Verdi Sambo SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang menyatakan kesediaannya. Siap, komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Verdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial.
Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Ricky dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya, seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya, Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Ferdi Sambo, bahkan lebih ekstrim, membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Albertina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat, dan lengkap. Ya, Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdi Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdi Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC, sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri, boleh secara memisah-misahkan itu boleh, tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdi Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah
terdakwa Ferdi Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu, banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir, kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif, tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali, tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana, kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari satu orang. Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa, dengan apa saya lakukan itu. Itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, dia mendapat telepon, PC nangis. Kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan peristiwa. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri, yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa, yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdi Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih
belum jelas juga apa yang terjadi sebenarnya di Magelang. Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri. Yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Oh, kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Oh, apakah ini maksudnya Bu Albertina ingin mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Ya, kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda. Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutra4 White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra4 White Beauty. Be confident, be empowered. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung.
Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar Cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdi Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan korban Yosua tewas atau meninggal. Ya, sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHAP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis, Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer, yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi, hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi, padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHAP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota. Keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHAP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, baik, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum, jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah,
masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti apa? 3 lawan 1. Betul, betul Mbak Rosi. 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1 karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya gimana, kasat mata kita misalnya melihat. Gimana alat bukti petunjuk? Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi kan faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan melihat atau mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Yosua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau orang memang kita begini Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini, di dalam dakwaan disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa. Ya. Dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu karena hakim akan menilai di persidangan kan. Dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor 1. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar masuk di akal sehat ya. Atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan?
Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada 2 isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan? Versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Ferdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Ferdi Sambo menembak paling akhir, paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan, ya, dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidananya atau hukumannya? Kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu. Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam, orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya, dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Ya. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri. Semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal.
Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutrafol Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutrafol Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya hakim perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara, masuk akal? Nah, ini kan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah
memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena gini, motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, ada saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas, kalau kamu bilang Ferry Sambo, maka saya akan tembak Ferry Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim, masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertinahu, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan 2 hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu, ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini, itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa
kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus tembak menembak itu. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan, ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi, penyebabnya macam-macam kan. Nah, ini juga harus dibuktikan juga, perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya, akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Nggak bisa, kita harus lihat juga yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas, Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan, dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi, dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi, yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh. Ya, yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah itu, setelah terjadi pembunuhan, yang bersangkutan keluar, sempat melihat, kemudian masuk, lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempat-sempatnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan, dar-dar, sempat-sempatnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir, apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia tuh berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri, tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, jadi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti dong. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like them dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb, like a dead. Suci X, Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya,
tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, solat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Yupibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak.
Karena dia adalah sepertinya menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaan. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan. Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya, kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi, begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, ya, jadi, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340 pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancarai Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. I did hear
3 bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, terungkap skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua berawal dari klaim pelecehan seksual Putri Chandrawati yang mengadu kepada Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan terdakwa Verdi Sambo SIKMH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer yang menyatakan kesediaannya. Siap komandan. Jaksa juga mengungkap detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Sambo memerintahkan Yosua berlutut dengan posisi mengangkat kedua tangan di atas, tanda menyerahkan diri. Kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Coba kau tembak. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Verdi Sambo SIKMH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Usai sidang Verdi Sambo, majelis hakim melanjutkan dengan sidang perdana pembacaan dakwaan Putri Chandrawati. Salah satu dakwaan jaksa yang disorot adalah pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo itu dianggap fiktif. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Usai pembacaan dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan seluruh dakwaan jaksa. Tapi Putri langsung mengajukan eksepsi yang menganggap jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta krusial. Dalam agenda pembacaan dakwaan terungkap peran Riki dan Kuat yang memiliki kesempatan mencegah pembunuhan terjadi namun tidak melakukannya. Berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Tapi untuk pertama kalinya, Eliezer buka suara kepada media usai sidang. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti di persidangan menjadi rangkaian kesatuan agar majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman berat dan seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sudah bersama saya seorang hakim perempuan yang dulu banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret nama Ketua KPK Antasari Ashar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Sudah bersama saya Albertina Ho. Terima kasih Bu Albertina sudah ada di Rosi. Bu Albertina, sebagai seorang hakim yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus besar, mega korupsi, pembunuhan yang juga menyeret nama besar. Bagaimana secara umum, saya yakin, percaya setebal ini pasti sudah dibaca dakwaan jaksa oleh Ibu Albertina. Secara umum dulu, apa tanggapan Ibu Albertina pada dakwaan jaksa ini? Secara umum saya memang kalau dibilang membaca secara mendetail juga tidak. Yang jelas di semua TV itu ada siaran langsung sehingga saya juga mendengar. Ya secara umum kalau saya melihat ya dakwaannya seperti umumnya dakwaan-dakwaan penuntut umum pada umumnya. Bu Albertina, ada yang bilang bahwa dakwaan ini sudah jelas, cermat, lengkap. Tapi ada juga yang bilang masih ada kelemahannya dan bisa memberikan peluang meringankan hukuman Verdi Sambo, bahkan lebih ekstrim membebaskannya. Tanggapan Bu Albertina? Ya. Kalau tanggapan saya demikian, Mbak Rosi ya. Kita kalau melihat suatu dakwaan itu memang dikatakan ada syarat formilnya
mengenai identitas. Kemudian ada syarat material. Nah, syarat material ini yang mengenai uraian dakwaan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara uraian dakwaan, itu sangat subjektif. Sangat subjektif tergantung siapa yang membaca uraian dakwaan itu. Kenapa saya bisa mengatakan subjektif? Karena di dalam undang-undang sendiri hanya mengatakan bahwa uraian yang secara cermat, jelas dan lengkap. Itu jadi, maksud Bu Artina tergantung apakah orang ini menangkap dengan jelas, dengan cermat dan lengkap. Ya. Oke. Setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurut saya sudah cermat, sudah cermat, jelas, lengkap. Mungkin orang lain mengatakan berbeda. Nah, kalau masalah dakwaan nanti diserahkan kepada hakim, penilaian hakim itu. Salah satu yang eksepsi dari Ferdi Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdi Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa, itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Kalau saya melihat di dalam kasus ini, memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC, sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri, boleh secara memisah-misahkan itu boleh, tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdi Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi, selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdi Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini, kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340, yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya, jelas. Itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri, pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah, untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya, jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan, apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu, banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah, ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda, Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya, ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya. Apa yang membedakan 340 dengan 338? Pembunuhan dengan perencanaan dan pembunuhan biasa. Kalau misalnya dikaitkan dengan punya waktu yang cukup untuk perencanaan, dengan tenang melakukan perencanaan dan eksekusinya. Apa yang membedakan yang dalam perjalanan karir seorang Ibu Albertina Ho ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan atau hukuman seberat-beratnya? Jadi kalau pembunuhan berencana, yang namanya rencana, kita sudah harus menyusun rencananya siapa melakukan apa. Kalau lebih dari satu orang.
Tapi kalau sendiri berarti saya harus melakukan apa, dengan apa saya lakukan itu sudah teratur. Itu berbeda dengan 338. Kalau 338 itu tanpa direncanakan. Jadi kalau lokus deliktinya ada di Magelang sebagai bagian dari motif, nanti saya akan ke sana. Tapi dan kemudian ada perencanaan di Saguling, lalu kemudian eksekusi di Duren 3, apakah itu sudah termasuk menjadi satu rangkaian peristiwa perencanaan pembunuhan? Kalau saya mengatakan bahwa itu sudah termasuk, terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, karena saya tidak menangani perkara itu. Jadi saya sangat menghormati hakim yang akan menangani perkara ini, tentu saja berdasarkan bukti-bukti atau alat bukti yang ada. Tapi kalau saya melihat itu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari waktu, itu di dalam dakwaan itu kalau saya dengar dan juga melihat itu mulai dari Jumat dini hari dan berakhir di Jumat sore hari. Nanti di sini hakim akan melihat apakah para terdakwa ini sudah punya waktu yang cukup. Jadi kalau saya baca itu ya, kan mulai dari Jumat dini hari, kalau saya nggak salah ingat ini, ada dia mendapat telepon, PC nangis. Nah, kemudian mulai itu kan rangkaiannya, terus sampai dengan terjadinya pembunuhan itu. Karena mulai dari nangis, ini kan sebenarnya sudah ada permulaan ya, peristiwa. Kalau begitu, ada eksepsi pengacara, kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri yang sangat keberatan dengan dakwaan jaksa yang dianggap tidak lengkap dan tidak cermat, yaitu tidak menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi di Magelang. Menurut Bu Albertina, apakah memang permintaan pengacara Ferdi Sambo dan Putri untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di Magelang itu masuk akal atau memang harus jadi pertimbangan dalam dakwaan? Kalau saya berpikir ya, saya melihat bahwa yang terjadi di Magelang ini sebenarnya apa? Ini kan masih belum jelas juga apa yang terjadi sebenarnya di Magelang. Kalau dikatakan yang terjadi di Magelang itu adalah suatu pelecehan, saya melihat di sini ini suatu tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum. Di mana bedanya, Bu? Tindak pidana yang sekarang didakwakan oleh penuntut umum adalah masalah pembunuhan berencana. Sementara kalau di Magelang itu ada pelecehan, ini suatu tindak pidana juga yang tersendiri. Yang nanti kalau kita mau lebih jelasnya ya ada suatu dakwaan tersendiri lagi atau ada suatu perkara tersendiri mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Kalau memang ini dianggap ada suatu kejadian pelecehan seksual di Magelang. Apakah ini maksudnya Bu Albertina yang mengatakan ketika peristiwanya atau peristiwa pembunuhan itu ada di Jakarta, perencanaan di Saguling, di Duren 3, pelecehan seksualnya sebelumnya dibilang di Duren 3 dan itu ternyata kebohongan, dihentikan perkaranya SP3 oleh Polda Metro Jaya, maksud saya di Bareskrim waktu itu, maka apapun yang terjadi di Magelang, copy paste dari kebohongan sebelumnya itu tidak relevan dengan dakwaan jaksa saat ini, pembunuhan Joshua. Ya, kalau saya lihat kalau mau dibilang relevan untuk mau melihat motivasi dan sebagainya itu kita berbicara lain. Tapi kalau kita lihat relevansi dengan tindak pidananya ya, perbuatan pidananya itu sendiri berbeda dakwaannya. Karena yang di sini perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, yang satu sisi di sini pelecehan seksual. Kalau memang dikatakan ini ada hubungan tindak pidananya itu tidak ada, tapi hubungan mungkin kepada motivasi dan lain-lain atau latar belakang. Jadi kalau memang betul ada pelecehan seksual seperti yang selama ini dijual oleh Sambo CS, digaungkan oleh pengacaranya, maka kalau betul terjadi pelecehan seksual di Magelang, maka itu harus menjadi suatu perkara tersendiri lagi. Kita lihat ya tempusnya, lokusnya berbeda kan, satu di Magelang, satu di Jakarta. Ini lokus juga sudah berbeda, tempus juga berbeda.
Detik-detik pembunuhan Yosua ditentukan dari insiden penembakan. Ada dua versi yang berbeda. Satu versi Sambo yang mengatakan hanya hajar cat dan versi Eliezer. Selengkapnya saya akan tanyakan ini pada Hakim Albertina Ho. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Mama kamu Kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutra4 White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutra4 White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra4 White Beauty. Be confident, be empowered. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maxi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH SIKMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar cat." Masih bersama saya, seorang hakim perempuan yang menangani banyak kasus besar seperti kasus suap pegawai pajak, mafia pajak, Gayus Tambunan. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum. Ia sekarang menjadi hakim nonaktif, Albertina Ho. Bu Albertina, kalau saya masuk lagi ke perdebatan atau perbedaan yang cukup fatal, siapa yang menembak? Kalau dari kesaksian Eliezer adalah ia hanya menembak 3-4 kali. Lalu seperti yang tertulis dalam dakwaan jaksa, Ferdy Sambo lah yang menembak terakhir untuk memastikan korban meninggal. Berbeda dengan Ferdy Sambo yang dibilang hajar cat. Hajar cat bukan berarti menembak. Seberapa mudah hakim meyakini bahwa ya Ferdy Sambo lah selain merencanakan, ia juga menembak paling akhir untuk memastikan
korban Yosua tewas atau meninggal? Ya. Sebenarnya kita itu sering ya hanya berpegang kepada saksi. Padahal di dalam KUHP itu ada alat bukti itu ada 5. Jadi bukan hanya kepada saksi atau hanya kepada keterangan terdakwa. Persis Bu Albertina, karena pengacara Sambo mengatakan, ia mengatakan begini, dakwaan jaksa tidak kredibel, ini dalam eksepsinya, karena hanya mengandalkan keterangan satu saksi saja, yaitu dari Eliezer yang faktanya 4 kali mengubah BAP. Nah, jadi kita sering itu berpegang pada keterangan saksi. Hanya keterangan saksi, makanya dikejar itu saksi. Padahal ada 5 alat bukti yang disediakan di dalam KUHP. Selain saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang terakhir disebutkan, di tengah ini masih ada keterangan ahli, masih ada surat, dan masih ada petunjuk. Meskipun ini hanya satu keterangan saksi. Yang menjadi saksi mahkota atau justice collaborator. Tapi kalau dia didukung oleh alat bukti lain, keterangan satu istilah yang mengatakan satu orang saksi bukanlah saksi, itu tidak berlaku. Keterangan satu saksi dalam hal ini, justice collaborator atau saksi mahkota, keterangan satu saksi bukanlah saksi, tidak berlaku. Tidak berlaku apabila keterangan saksi ini didukung oleh alat bukti lain. Itu disebutkan juga di dalam KUHP. Nah, kalau didukung ada alat bukti surat, ada surat misalnya gimana Bu Albertina? Surat ini kan ada visum. Kemudian mungkin ada juga bukti-bukti elektronik, misalnya ada CCTV, baik, Bu, mungkin itu juga bisa. CCTV sudah pasti habis karena sudah dibuang. Itu yang ada dalam sidang obstruction of justice. Visum jelas di situ sebutkan mati karena tertembak. Ya. Bagaimana jika 5 tembakan yang ada dalam atau yang mengakibatkan Joshua meninggal itu tidak dapat dideteksi dari berapa peluru yang berbeda? Itu akan mudah sangat dibuktikan kalau misalnya ada 2 peluru yang berbeda atau 3 peluru yang berbeda. Bagaimana jika jaksa tidak dapat membuktikan itu? Nah, masih ada lagi satu alat bukti petunjuk. Di mana alat bukti petunjuk ini bersesuaian dari keterangan saksinya, dari alat bukti suratnya, dari keterangan terdakwanya. Kalau dalam kita lihat di dakwaan itu, di lokasi penembakan itu hanya ada korban, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat. Ibu Putri katanya berada di kamar yang tidak jauh dari itu. Ya. Ricky Rizal mengatakan tidak melihat. Terakhir dia bilang bahwa karena ada suara memanggil jawaban di handy talkie. Artinya apa yang menjadi kesaksian rombongan Sambo ini sama-sama tidak melihat bosnya menembak Joshua. Jadi ini seperti 3 lawan 1. Betul Mbak Rosi, 3 lawan 1. Tapi kalau untuk kita pembuktian di persidangan itu tidak menjadi masalah. Meskipun 3 lawan 1, karena saya katakan tadi kan ada 5 alat bukti ini. Nah, ini nanti kita bisa melahirkan alat bukti petunjuk yang ini sering kita gunakan di dalam pembuktian-pembuktian yang perkara-perkara yang sulit pembuktiannya. Jadi tidak bisa secara misalnya kasat mata kita melihat alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini kesesuaian antara alat bukti yang lain. Ya. Yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Saya hanya mencoba untuk memastikan dakwaan jaksa ini memiliki nanti pembuktian yang kuat. Tetapi kan faktanya atau kronologinya di sini satu, saya tidak melihat dakwaan jaksa mengatakan melihat atau mengatakan bahwa hasil visum itu dari berapa jenis peluru yang berbeda. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanyakan atau kalau misalnya pembuktian tidak langsung, kalau memang Ferdi Sambo tidak ingin menembak atau tidak memiliki rencana untuk menembak, kenapa dia pakai sarung tangan? Misalnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kan bisa saja pembelaannya adalah iya karena dia ingin membela Eliezer, maka dia menggunakan senjata Yosua untuk menembak dinding untuk melindungi Eliezer. Jadi bukti tidak langsung sendiri pun yang dikhawatirkan adalah tidak berkesesuaian dengan kesaksian Eliezer. Nah, bisa kita katakan demikian, Mbak. Ini kalau
orang memang, kita begini Mbak Rosi ya, kita sudah melihat ini ada keterangannya seperti ini, ada pemberitaannya seperti ini, ya kan? Kemudian ada visumnya seperti ini, di dalam dakwaan disebutkan juga mengenai visum ini dan sebagainya. Ini bisa nanti akan berbeda terjadi itu di persidangan. Bedanya di mana? Apa yang terjadi? Semua keterangan-keterangan ini akan menjadi tidak punya nilai kalau keterangan lain muncul di persidangan. Karena di dalam KUHP itu dikatakan bahwa yang digunakan itu adalah yang ada di persidangan. Betul, ya. Sehingga pada waktu kita dialog nanti di persidangan, bertanya dan sebagainya, itu bisa saksi itu tadinya di BAP-nya mengatakan demikian, dia mencapai suatu titik, dia bingung sendiri dengan keterangannya. Karena digali hakim. Ya, karena digali hakim. Kalau kelihatan bahwa keterangan itu sebenarnya tidak beralasan. Meskipun dia mengatakan, menuangkan kesaksiannya di BAP seperti itu, digali oleh hakim, digali oleh jaksa. Ya. Dan ternyata tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Nah, ini kita akan mengabaikan keterangannya yang tidak benar itu, karena hakim akan menilai di persidangan kan. Dan keterangan yang digunakan adalah yang di persidangan itu. Makanya kadang-kadang orang itu atau masyarakat publik kadang-kadang itu sebelum disidangkan sudah seolah-olah menjatuhkan putusan dalam tanda petik ya. Padahal ini bisa berbalik di dalam persidangan. Tergantung nanti bagaimana hakim menggali itu di persidangan, penuntut umum menggali itu di persidangan, maupun penasihat hukum dari terdakwa sendiri menggali di persidangan. Kalau Bu Albertina sebagai hakimnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ibu akan gali? Ya tentu saja kalau saya pribadi ya, nanti dari dalam persidangan itu kita akan melihat keterangan-keterangannya tentu saja masuk akal atau tidak. Itu kalau bagi saya itu paling nomor satu. Logis atau tidak keterangan yang diberikan itu. Alasan yang diberikan itu benar apa masuk di akal sehat ya, atau di akal orang pada umumnya atau tidak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kita bebas saja memberikan keterangan apapun di persidangan itu tidak dipaksakan. Tapi kalau tidak masuk akal, apakah keterangan itu akan kita gunakan? Nah, itu yang menjadi pertimbangan hakim nanti di persidangan. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya. Misalnya satu, siapa yang menembak? Baik. Ya kan, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan. Versinya Verdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Verdi Sambo menembak paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya. Dengan alasan nanti kita bahas. Ya, kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu, siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Nah, kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu. Nah, ini kita harus lihat, masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini
Kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga. Kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya, dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual. Kami kembali sesaat lagi. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maxi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri. Semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kembali kami perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam toren atau bak penampungan air yang berada di area kolam renang di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki radar otomatis toren. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa usai diminta memperbaiki radar otomatis di dalam toren yang rusak. Proses evakuasi korban turut menerjunkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan kren. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki, tetapi diduga korban tewas akibat tersengat listrik. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Vidi Batlolone, selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maxi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver.
Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Sudah bersama saya hakim perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang saat itu menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia juga dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum, Albertina Ho. Ibu Albertina tadi sudah dengar. Itu eksepsi pengacara. Kenapa tidak digali di Magelang? Dari uraian pengacara, masuk akal? Ya, ini kan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Sebenarnya kalau kita lihat keberatan yang diajukan ini udah memasuki juga area materi sebenarnya ya. Mau mengarah kepada latar belakang terjadinya motif ya, terjadinya tindak pidana ini. Kalau saya lihat ini karena diajukan di dalam keberatan, ya bagaimana nanti penasihat hukum ini bisa membuktikan nanti di persidangan? Ya, karena gini. Motif ini. Karena gini, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Ya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas kalau kamu bilang Ferdi Sambo, maka saya akan tembak Ferdi Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual oleh. Nah, ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertina, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Ya. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut.
dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti, kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan dua hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini. Itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak. Apakah hakim boleh meminta keterangan saksi ahli lainnya? Boleh, boleh. Misalnya saksi ahli yang menerangkan apa ciri-ciri dari korban pelecehan seksual pada umumnya. Boleh. Misalnya apakah mungkin orang yang sudah dilecehkan dibuka bajunya dan lain sebagainya, tetapi masih berdua lagi, dipanggil lagi dan berdua lagi selama 15 menit di kamar. Bisa. Jadi hakim itu, ini kan nanti mungkin ya, ini saya katakan mungkin dari penasihat hukum akan mengajukan ahli. Hakim boleh memerintahkan penuntut umum memanggil ahli yang menurut hakim ahli yang independen. Ya. Yang tidak memihak kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa. Hakim bisa saya minta ahli dari mana? Penuntut umum silakan hadirkan, diperiksa, boleh. Ya, psikologi forensik, psikiater yang selama ini banyak menangani korban kekerasan seksual. Ya, boleh. Dan tadi juga cukup menarik tadi yang Mbak Rosi sampaikan bahwa dikatakan korban depresi, PC ya, depresi dan sebagainya. Nah ini mungkin ya bisa juga digali bahwa ini penyebab depresinya apa. Karena kita juga ketahui bahwa kalau saya dengar dari dakwaan yang disiarkan di TV itu, PC itu juga mengetahui kasus menembak itu. Ya. Mendengar, paling tidak minimal mendengar. Ya. Apakah dia depresi karena mendengar itu atau depresi karena pelecehan seksual? Saya memang tidak tahu juga. Cuman kita cuma dengar aja kalau ini depresinya karena pelecehan. Ada pelecehan seksual itu. Padahal depresi itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam kan. Ya. Nah ini juga harus dibuktikan juga. Perlu dibuktikan juga depresi akibat apa. Ya akibat karena tidak semata-mata ada alasan tunggal. Nggak bisa, kita harus lihat juga. Yaitu kan. Kekerasan seksual. Perlu kita ahli itu yang lain juga untuk mengimbangi ahli yang ada. Jadi kalimat sempat berganti pakaian itu saya lihat beberapa kali digunakan dalam dakwaan jaksa. Termasuk juga disebut acuh tak acuh meninggalkan lokasi pembunuhan. Jadi ada soal ganti pakaian sama meninggalkan acuh tak acuh digunakan dalam kalimat-kalimat dakwaan jaksa. Apa pentingnya ini? Yang jelas Mbak, jaksa itu membuat suatu dakwaan. Dia harus membuat suatu cerita yang justru mesti meyakinkan. Karena begini, hakim itu selain terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menyatakan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana itu terjadi. Dan dia baru bisa menjatuhkan hukuman juga harus ditambah dengan keyakinan hakim. Atau ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya.
itu bisa saja kita menduga ada sesuatu yang terjadi dengan baju yang dipakai sebelumnya. Tapi kita mungkin akan melihat lagi bahwa dikatakan pada waktu peristiwa itu terjadi, yang bersangkutan di dalam kamar katanya. Itu dakwaannya mengatakan demikian kan ya. Yang tidak jauh, yang tidak jauh. Ya, yang tidak jauh. Tapi jadi tidak melihat, tidak tahu. Nah, apakah setelah itu, setelah terjadi pembunuhan, yang bersangkutan keluar sempat melihat kemudian masuk lalu mengganti pakaian, nah itu tidak terungkap di dalam dakwaan. Nah itu. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi cukup kalau saya menjadi tanda tanya kan ya. Sempat-sempatnya ya, lagi ada pembunuhannya 5 tembakan dan dar-dar, sempat-sempatnya ganti baju ya. Ya, mungkin di situ orang akan berpikir apakah di baju itu ada mungkin percikan darah atau ada bekas-bekas apa, kan bisa begitu terjadi sehingga dia itu berganti baju atau tidak. Dia memilih berganti baju, mungkin orang akan menduga ke sana kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam dakwaan penuntut umum itu sendiri tidak tercermin bahwa dia sempat keluar kemudian dia masuk berganti pakaian, itu tidak disebutkan. Kemudian waktu kejadian dia juga tidak di luar, dia di kamar yang tempatnya itu berdekatan. Cuman kalau di kamar dipisahkan, kita juga berpikir apa bisa bekas-bekas itu sampai ke dalam kamar. Nah itu juga masih tanda tanya. Apakah seorang korban juga bisa menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana? Dan ia seorang perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Buat Chris kan, jadi buat Chris pakai bahasa Inggris lah, dia nggak ngerti tuh. Iya benar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu po, bahasa Inggris apa? Seperti mati lampu. Like them dead. Kok nadanya beda? Kayak I believe I can fly. I believe I can fly. Like a lamb. Suci X Jumat 21 Oktober pukul 9:30 malam. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Ngapain lagi ya? Yupi Bolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupi Bolisius, bikin serunya menggelinding terus. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya bersama seorang hakim perempuan. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria
untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan. Bisa? Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi. Mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat, kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya, ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan, wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti, lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaan. Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Nah, kalau saya melihat demikian, Mbak. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini dua tindak pidana yang berbeda. Satu pelecehan seksual, satu ini. Kenapa kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, ini
Kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum, ini tentu saja berbeda juga. Kalaupun benar ada pelecehan ini seksual, harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang. Kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV? Buat apa harus merusak TKP? Buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara, terancam kehilangan pekerjaannya? Jika memang benar itu terjadi, mengapa harus melakukan? Ya, harus melakukan yang ini. Di sini aja. Selesaikan sesuai hukum yang ada kan. Lebih baik kan. Nah. Jadi menurut Bu Albertina ini apa? Ya, kalau menurut saya, betapapun kita itu punya jabatan apapun, atau kita itu ya mengetahui segalanya, ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja. Jangan kita mau menyelesaikan sendiri. Karena kalau kita menyelesaikan sendiri, kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana, ini terbukti di persidangan dan dihukum, dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosi, begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini, dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya, kemudian terancam juga kalau terbukti nanti dipidana. Bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet, banyak korban. Dan Bu Albertina jadi setuju ya, ini memang masuk 340, pembunuhan berencana. Kalau nanti terbukti di persidangan. Bu Albertina Ho, terima kasih banyak. Saya rasa saya ingin lagi saya mewawancara Ibu dalam perspektif yang berbeda. Terima kasih Ibu Albertina. Sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. I did hear Bulan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terungkap. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo itu menghadapi meja hijau persidangan. Senin 17 Oktober 2022, 4 dari 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang perdana secara bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendapat giliran pertama sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih?
Mami. Aduh papi, kenapa sih nadianya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.